Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Mambu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan yang baik ini nanti kita akan membahas sebuah tema, yaitu 5 mimpi yang menandakan bahwa Anda itu didampingi oleh khodam. Kalau ketika panjenengan mimpi ini nanti berarti panjenengan punya khodam di dalam tubuh panjenengan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa khodam itu bisa mendampingi dan juga membantu manusia. Khodam tersebut ketika energinya sudah selaras dengan manusia, ketika sudah klop dengan manusia, sudah menyatu dengan manusia, maka khodam tersebut bisa membantu manusia tersebut ketika dia mendapat mara bahaya, ketika dia mendapat ancaman-ancaman bahaya baik dari manusia ataupun dari makhluk gaib yang lainnya. Nah, biasanya kalau ketika kita mimpi itu khodam kita itu ingin berkomunikasi, ingin berinteraksi dengan kita, tetapi melalui mimpi tersebut. Dan juga biasanya gitu ya, mimpi itu dianggap sebagian orang itu adalah hanya bunga tidur, tetapi tidak untuk ahli spiritual. Orang-orang yang ahli dalam dunia spiritual itu akan menganggap bahwa mimpi, apalagi mimpi yang akan kita sebutkan di hari ini, itu mempunyai arti yang itu bisa dikaitkan dengan khodam pendamping ataupun khodam penjaga. Nah, kalau mungkin panjenengan nanti pernah bermimpi salah satu di antara mimpi yang sudah kami sebutkan nanti, itu berarti panjenengan mempunyai khodam di dalam tubuh panjenengan. Panjenengan didampingi oleh khodam tersebut. Lalu apa saja mimpi-mimpi tersebut yang menandakan bahwa kita itu punya khodam? Mimpi yang pertama, biasanya kita akan bermimpi yaitu bertemu dengan sosok orang, yang itu orang tersebut itu memakai jubah atau orang tersebut memakai kain gitu ya. Tetapi kita tidak mengenal orang tersebut. Kita bertemu dengan orang tersebut tetapi kita tidak mengenal. Dan ternyata dia itu mau menolong kita di dalam mimpi kita itu. Berarti kita ketemu orang yang tidak dikenal, orang yang tersebut mau menolong kita. Ini menandakan ketika kita dalam mara bahaya, ketika kita dalam sedang ancaman bahaya, khodam kita itu ingin berinteraksi. Khodam itu ingin mengasih tahu, ini loh saya membantu kamu. Saya sedang menolong kamu dari mara bahaya ini. Nah, itu sehingga kita diimpi, yaitu mimpi bertemu orang yang tidak dikenal, tetapi orang tersebut ingin membantu kita. Ini menandakan bahwa kita mempunyai khodam, kita didampingi oleh khodam, kita dibantu oleh khodam. Itu mimpi yang pertama. Kemudian mimpi yang selanjutnya bahwa kita ini menandakan kita ini mempunyai khodam. Biasanya kita akan bermimpi yaitu menerima warisan benda-benda pusaka atau benda-benda gaib gitu ya. Dan benda ini itu bersifatnya adalah bersifat gaib. Jadi ketika kita bangun tidur itu kita tidak mendapatkan benda pusaka tersebut, karena benda pusaka tersebut itu berbentuk energi, dan energi gaib tersebut sudah dikirim, sudah dimasukkan ke dalam tubuh kita. Ini biasanya kita, baik itu orang yang tidak dikenal ataupun yang dikenal, itu yang mengasih benda-benda pusaka tersebut. Ketika kita dikasih orang benda pusaka, baik itu keris atau pedang ataupun cincin ataupun yang lainnya yang berupa benda-benda pusaka gaib, itu kita menandakan bahwa kita ini mempunyai khodam pendamping. Itu mimpi yang kedua. Kemudian mimpi yang selanjutnya yang menandakan bahwa panjenengan ini mempunyai khodam, biasanya kita itu akan bermimpi bertemu dengan binatang buas. Tetapi binatang tersebut itu jinak kepada kita. Binatang tersebut itu tunduk kepada kita. Ini orang yang biasanya mempunyai khodam akan bermimpi seperti itu. Binatangnya
biasa seperti binatang yang buas gitu ya, mungkin harimau atau buaya atau apapun yang itu binatang tersebut buas. Nah, itu menandakan bahwa kita ini mempunyai khodam, dan khodam tersebut biasanya kita mempunyai khodam yaitu berjenis khodam hewan, baik itu harimau ataupun yang lainnya. Itu biasanya kita akan bermimpi, yaitu kita akan bermimpi hewan buas, tetapi hewan tersebut akan jinak kepada kita, jinak-jinak merpati gitu. Kemudian mimpi yang selanjutnya yang menandakan bahwa diri kita ini itu mempunyai khodam pendamping, itu biasanya kita akan bermimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal, baik itu dari keluarga kita maupun dari orang lain. Tapi kebanyakan dari keluarga kita sendiri, itu mungkin mbah kita atau buyut kita ataupun yang lainnya. Tetapi yang pasti bukan mbah kita yang menjadi khodam kita gitu ya, tetapi dia menyerupai mbah kita atau kakek kita, karena kita ini dekat dengan kakek. Jadi dia akan menyerupai seperti kakek kita yang sudah meninggal. Ini aslinya apa? Ini biasanya kita ini akan mendapatkan atau menjadi orang yang dipilih dari leluhur kita. Kita akan didampingi khodam leluhur, kita didampingi, dan kita yang menjadi orang yang dipilih, sehingga kita akan bermimpi kita ketemu dengan orang yang sudah meninggal itu tadi. Itu. Kemudian mimpi yang selanjutnya yang menandakan bahwa kita ini mempunyai khodam pendamping, itu biasanya kita akan bermimpi melihat diri kita sendiri. Aneh ya, memang aneh, tetapi memang begitu kenyataannya. Kita akan bermimpi kita melihat diri kita sendiri. Diri kita mungkin sedang membaca amalan-amalan, atau diri kita sedang bersemedi atau bermeditasi atau bertirakat gitu ya. Dan biasanya di belakang diri kita itu ada seseorang, baik itu berbentuk hewan ataupun manusia, itu ada orang yang mengikuti kita. Nah, ini menandakan bahwa diri kita ini setiap harinya itu didampingi oleh khodam, dijaga oleh khodam. Nah, dari kelima mimpi ini, kalau panjenengan hanya satu saja bermimpi, ya, hanya satu saja, itu panjenengan sudah menandakan bahwa panjenengan didampingi oleh khodam pendamping. Apalagi lima-limanya panjenengan bermimpi. Ini mungkin panjenengan memang didampingi oleh khodam leluhur dan juga khodam-khodam yang lainnya. Nah, itulah sahabat beberapa mimpi atau 5 mimpi yang menandakan bahwa panjenengan itu didampingi oleh khodam. Walaupun panjenengan didampingi oleh khodam, walaupun panjenengan sudah mimpi seperti itu gitu ya, jangan pernah Anda menyenderkan masalah Anda, jangan Anda menyerahkan masalah kehidupan Anda kepada khodam Anda. Tetapi serahkan semua masalah Anda, senderkan semua masalah Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menonton video sampai di detik ini. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semua adalah kebutuhan dan kekurangan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.